Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'di. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafabihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid An-Nur, yang mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan hidup kita ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin karangan Syekh Abi Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, yang hampir beberapa bulan kita sedikit terhenti karena memang mengingat kondisi saya yang waktu itu belum begitu stabil kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fit taqwa. Bab menjelaskan tentang takwa. Syekh Nawawi menempatkan bab takwa ini di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya karena begitu pentingnya arti dari sebuah ketakwaan dalam kehidupan kita. Karena takwa itu adalah merupakan implementasi dari sebuah keimanan. Orang itu dikatakan dia beriman kepada Allah ketika ada aktualisasi di dalam dirinya. Nah, ketakwaan itulah wujudnya itu. Makanya kalau kita buka di dalam Quran, hampir Allah menyebutkan sekitar 811 kalimat iman itu. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran Quran, ketika Allah bicara iman itu ada sekitar 811. Yang menariknya, setiap kali Allah menyebutkan kata iman, selalu saja Allah kaitkan itu dengan amal saleh. Ini artinya bahwa iman itu memang perlu diwujahwantahkan, perlu diwujudkan. Nah, takwa itulah termasuk dari amal saleh yang menjadikan bukti bahwa seseorang itu beriman kepada Allah. Kalau analoginya begini, ibu, bapak sekalian. Ini lampu, ini kan jadi bukti adanya setrum, betul ya? Setrum kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Iman kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi minimal ada yang dibuktikan dari setrum itu bahwa itu ada setrumnya. Apa? Nyalanya listrik, nyalanya kipas angin, nyalanya AC. Berarti ada setrumnya itu listrik. Betul ya? Begitu juga iman seseorang. Iman seseorang itu nggak kelihatan. Tapi apa yang membuktikan bahwa seseorang itu beriman kepada Allah? Maka amal soleh, ketakwaan itulah yang menjadi dasar bukti orang itu beriman kepada Allah.
Maka ini bab sangat penting kata Imam Nawawi. Nah sekarang masalahnya takwa itu apa sebenarnya? Takwa itu hampir seluruh mayoritas ulama memberikan definisi itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan itu takwa. Jadi ketika seseorang mampu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka sesungguhnya orang itu sudah punya kualitas ketakwaan di dalam dirinya. Cuma masalahnya kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, beliau itu menambahkan kalimat-kalimat di akhir itu imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi zahiran wa batinan. Ada kalimat zahir dan ada kalimat batin. Melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik yang sifatnya zahir maupun yang batin. Dua-duanya saling melengkapi. Bapak ibu datang ke tempat ini sudah membuktikan bahwa ibu sebenarnya sudah bertakwa kepada Allah. Ada wujudnya. Varian datang, ini ada wujudnya. Fafaiz datang, ada wujudnya. Tetapi kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, belum bisa jaminan kualitas takwanya itu sempurna kalau tidak diimbangi dengan batinan. Ada sesuatu yang melengkapi zahir itu dengan sesuatu yang batin. Apa? Keikhlasan. Kan nggak semua orang yang ngaji itu benar-benar ikhlas. Ada yang ngaji karena pengen nasi uduk. Tapi bukan di sini, bukan Bu, di Ciputat, di belakang Win. Jadi ada orang-orang yang benar-benar bukan hanya zahir tapi batin melengkapi ketakwaan dia kepada Allah. Kayak ngaji begini ini juga banyak tantangan loh ibu-ibu. Makanya kenapa Nabi itu sampai mengatakan dalam hadisnya itu, man qala fi akhiri majlisihi. Jadi kalau siapa orang yang bicara, yang ngomong, yang membaca di akhir majelisnya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pernah baca itu? Jadi kata Nabi, siapa yang membaca tuh doa di akhir dia ngaji itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, maka Allah jadikan doanya itu menjadi kifarat dari dosa-dosa dia selama di majelis itu. Kan gak semua ya hati kita ini semuanya sama kan. Bisa jadi varian artinya gini, ini Ustaz lama banget nasi uduk basi dah. Kan kadang-kadang ada perasaan-perasaan begitu yang mengganggu konsentrasi kita ibadah. Kayak ibu-ibu ngaji. Di sebelah ibu-ibu ada ibu-ibu yang mukenanya kumel. Kadang-kadang kan kita suka itu. Ya nih ibu-ibu beli mukena aja kagak mampu, gimana ya gitu. Hati kita dirusak tuh dengan keadaan itu. Nah Nabi tahu betul bahwa gak semua orang-orang yang ada di majelis ilmu itu niatnya benar-benar baik. Makanya Nabi bilang, ente kalau habis ngaji tuh baca doa itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab doa itu yang jadi kifarat, yang jadi nebusin dosa-dosa kita selama di majelis itu. Itu yang tadi ibu mungkin ada kertegan di hati, ini Ustaz lama banget ya Allah, mana belum bikin kopi lagi buat suami gitu ya. Itu dosa kecil kita itu, ngerendeng kalau orang Betawi bilang itu hapus Bu dengan doa-doa itu tadi. Jadi nggak semua orang-orang yang ada di majelis itu benar-benar niatnya baik gitu. Makanya kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, sebuah ketakwaan itu harus ditopang bukan hanya zahir tapi batin. Keikhlasan itu penting, kehadiran kita di majelis yang mulia ini. Nah, itu ketakwaan. Lain lagi kata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau mendefinisikan takwa itu lebih dalam lagi. Apa kata beliau?
takwa itu al khaufu minal jalil wal amalu bitanjil wal qanaah bil qalil wal istidadu liyaumir rahil. Ini versinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Takwa itu al khaufu minal jalil. Ketika ada sebuah perasaan takut kita kepada Allah. Takut kalau seandainya nanti di akhir hidup kita su'ul khotimah. Takut kalau seandainya kita datang menghadap Allah nggak ada amal ibadah. Takut kalau seandainya kita dalam hidup ini berbuat dosa. Takut kita kalau seandainya hidup ini Allah nggak ridho sama kita. Ada perasaan-perasaan takut di dalam diri seseorang. Itulah kualitas takwa. Makanya kata takwa itu juga bisa dimaknakan takut. Ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah. Makanya proses ibadah itu di dalam kitab Nasoihul Ibad kata Syekh Nawawi Al-Bantani, orang itu kan menjalani ibadah itu kan ada 3 tahapan. Ini Bapak Ibu masuk dalam tahapan yang keberapa kita nggak tahu. Jadi kata Syekh Nawawi, al-ibadu salah satu asnafin. Ada 3 bentuk penghambaan manusia itu kepada Allah. Kita masuk dalam kelompok yang mana? Wallahu a'lam. Pertama apa? Sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Ada orang yang beribadah kepada Allah landasannya karena takut. Takut kalau nggak ibadah nanti disiksa. Ada nggak perasaan gitu? Berada, ada ya? Takut kalau seandainya kita nggak beribadah nanti nggak dapat ridho Allah, nggak dapat surganya. Takut kita nanti kalau nggak ibadah nanti disiksa oleh Allah. Nah ketika ada perasaan-perasaan seperti itu ketika dia beribadah kepada Allah, maka dia masuk dalam kategori sinpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Berarti dia masih kategorinya beribadah karena takut kepada Allah. Yang kedua ada sinpun ya'budunallah ala sabilir raja. Ada orang yang beribadah kepada Allah landasannya karena apa? Karena harapan. Makanya ada orang yang ibadahnya pengen dapat pahala, ya Bu ya? Iya kan? Ada nggak? Ada. Ini model-model begini nih pasti ini. Ya, makanya kadang-kadang dia kejar tuh. Siapa yang sholat duha maka Allah bukakan pintu rezeki. Akhirnya dia sholat duha karena pengen dapat rezeki. Ada yang sholat tahajud kepengen naik jabatannya. Tadinya di Wisma Mandiri mulu pengen dia naik jabatan gitu di Danantara kayak gitu. Akhirnya dia sholat tahajud. Harapannya itu Pak Edi. Jadi ada orang-orang yang beribadah kepada Allah harapan-harapan gitu. Ada yang kepengen masuk surga. Ibu kan ibadah pengen masuk surga kan? Iya betul kan? Nah berarti kita dalam posisi sinpun ya'budunallah ala sabilir raja. Jadi orang beribadah kepada Allah karena landasannya harapan terus. Istilahnya take and give. Saya ibadah karena ada sesuatu yang kita harapkan. Nah yang ketiga, wasin pun ya'budunallah ala sabilil hub. Ada orang yang ketika beribadah kepada Allah landasannya udah cinta. Kalau udah cinta itu udah selesai Bu. Nggak ngarapin lagi karena takut ataupun harapan. Kenapa? Dia betul-betul beribadah kepada Allah karena ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita ini kan pelan-pelan diarahkan ke situ. Ya, kalau sekarang masih maklum ada ibadah yang karena takut, ada ibadah yang karena pengen harapan. Tapi pada puncaknya nanti kita itu akan merasakan ibadah di mana kita sudah tidak lagi itu keinginan-keinginan pada 2 hal itu. Yang kita inginkan adalah bagaimana bisa meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita ibadah mengharapkan sesuatu kadang-kadang bisa kecewa kalau sesuatu itu gak sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya kata Ibnu Sina, orang kalau dia beribadah mengharapkan sesuatu kepada Tuhan, maka bisa jadi dia akan kecewa ketika sesuatu yang dia harapkan tidak sesuai. Makanya kalau bisa ibadah itu ngarepin ridho Allah aja. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah aku mohon ridhomu baru surga. Makanya kalau kita bicara literatur tasawuf, orang yang beribadah kepada Allah yang landasannya cinta itu Rabi'atul Adawiyah.
seorang ulama sufi terkemuka di zamannya, seorang perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Itu kalau ibu baca literatur tentang tasawufnya, kita temukan ada konsep tasawuf yang dibawa oleh beliau itu mahabbah, cinta. Dan itu terlihat dari doanya dia. Rabi'ah itu selalu dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya aku beribadah kepadamu ya Allah, karena takut masuk ke dalam neraka ya Allah, masukkan aja aku ke dalam neraka ya Allah. Tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup diriku saja, orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Bagaimana gak hebat? Coba kalau Papa Is, ya Allah kalau memang saya ibadah masuk neraka ya Allah, tolong teman-teman di Anur juga ikut ya Allah biar ada teman ngobrol. Tapi Rabi'ah, ya Allah kalau seandainya aku beribadah kepadamu karena takut masuk ke dalam neraka, masukin aja ya Allah ke dalam neraka. Tapi perbesar tubuhku agar isi neraka itu hanya cukup diriku saja, orang lain gak ada kesempatan masuk ke dalamnya. Tapi kalau seandainya aku beribadah kepadamu menginginkan surgamu ya Allah, berikan kesempatan hambamu yang lain untuk memasukinya, karena bagiku engkau sudah cukup. Rabi'ah. Makanya kalau kita lihat dalam dakwahnya Rabi'ah, beliau tuh gak luput tuh kalau dakwah tuh bawa ember, tahu ember, wadah gitu, isinya air, terus dia bawa obor, ya, itu keliling dia. Itu kalau ditanya apa yang kau lakukan Rabi'ah dengan itu, kata Rabi'ah dengan bahasa diplomatis, Tuhan, kalau seandainya malam ini saya menemukan neraka, akan saya siram itu neraka supaya padam. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah karena takut masuk ke dalam neraka. Tapi kalau seandainya malam ini aku menemukan surga, aku akan bakar itu surga. Sebab berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah menginginkan surganya Allah, bukan karena keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ini model kita. Makanya dulu itu Nabi pernah diceritakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya kutip di dalam kitab Durratun Nasihin karangan Syekh Utsman Al-Khaibawi. Walaupun derajat ini hadis ini sangat dhaif sekali. Tapi untuk lifadhailil a'mal aja, untuk kita belajar dari hadis ini. Jadi kata malaikat itu, dulu itu ada orang yang ibadahnya kepada Allah itu sampai mencapai 500 tahun. Di zaman-zaman dulu itu kan orang dikasih umur panjang. Nabi Nuh aja umurnya berapa? Alfasanah ila khamsin, 950 tahun. Jadi orang-orang dulu itu umurnya panjang-panjang Pak Edi. Ya. Jadi kalau ibu pengen punya umur 200 tahun. Pengen? Mariano. Tapi kok doanya Allahumma tawil umurona? Ya Allah panjangkan umur kami. Ukuran orang sekarang jangan 100 tahun, 80 tahun aja udah peot. Beneran serius. Ya, saya punya guru itu di pesantren itu umurnya 100 berapa gitu. Ya. Saya udah lemah sekali. Nah, belum lama saya ke Bima itu dalam rangka tugas kampus, itu ketemu sama ulama besar di sana. Dia cuma tiduran aja. Saya ketemu beliau itu alim sekali, umurnya udah ratusan katanya. Saya kebetulan dibagi sorban sama beliau. Jadi beliau kalungkan itu, sambil tiduran dia kalungin tuh sorban itu ke saya itu. Terus lalu kemudian dia kasih saya kitab-kitab karangan beliau. Beliau ini termasuk salah satu muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, ulama yang sangat-sangat disegani di dunia itu. Umurnya gitu. Iya mah umurnya banyak, tapi ibadahnya juga hebat gitu. Jadi diceritakan dulu tuh ada orang yang hidupnya 500 tahun dia. Dan selama 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Hari-harinya itu dia beribadah saja. Makannya disiapkan oleh Allah. Ada buah-buahan yang standby itu dia makan. Air mengalir begitu jernihnya yang dia siap meminum ketika dia haus. Selama 500 tahun. Itu diceritakan sampai orang ini dia berdoa kepada Allah, ya Allah,
kalau seandainya engkau wafatkan aku nanti, wafatkan aku dalam keadaan sujud. Diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sujud. Nah, ini ilustrasi ceritanya cerita. Sampailah kemudian di pengadilan Allah. Lalu Allah bilang kepada malaikat, ya malaikati wahai malaikat, adkhilihin jannah birahmati. Malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Si hamba ini protes. Ya Allah, engkau masukkan aku ke dalam surga karena rahmatmu. Jadi di mana ibadahku yang 500 tahun itu? Dia tuh berharap dari 500 tahun dia ibadah, itu yang menjadi penyebab dia masuk surga. Tapi Allah bilang, adkhilihil jannah bi rahmati. Masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Akhirnya Allah ulang lagi, malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Si hamba ini bilang lagi, ya Allah, bagaimana dengan ibadahku yang 500 tahun? Akhirnya 3 kali si hamba itu protes. Allah bilang malaikat, oke, kalau begitu timbang aja timbang. Amalannya yang 500 tahun atau nikmat yang aku berikan, rahmat yang aku berikan, timbang aja timbang. Lebih besar mana beratnya itu? Kata Allah, nggak usah panjang-panjang, nggak usah banyak-banyak. Nikmat mata saja yang aku berikan buat dia. Kau timbang dengan ibadahnya yang 500 tahun. Ditimbang. Ternyata setelah ditimbang lebih berat nikmat mata yang diberikan Allah kepadanya daripada ibadah yang 500 tahun. Seolah-olah Allah ingin memberikan pesan bahwa ibadahmu yang 500 tahun itu belum cukup untuk menebus nikmat mata yang aku berikan kepadamu. Jadi kita ini diberikan oleh Allah nikmat mata itu kalau seandainya ditebus dengan ibadah yang 500 tahun layak belum mencukupi itu. Makanya kita di Quran itu kita baca itu berapa kali Allah mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya berapa kali itu? Bu, berapa kali, Bu? Berapa? Berapa? Yang tadarusnya hampir tiap bulan puasa hatam. Berapa? 31 kali kan? Mengulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana yang kalian mau dustakan? Ibu tadi berangkat dari rumah ke sini, itu kenapa? Karena rahmat dari Allah. Iya. Kita ini kan semua enggak lepas dari rahmat Allah. Loh, ahli neurolog itu, Bu, ahli apa namanya? Ahli saraf. Bu, di kepala kita ini ada berapa saraf? Ada berapa neuron? Ada berapa? 100 miliar neuron. Ini kepala kita doang nih. Ini ada 100 miliar neuron. Kata ahli neurolog. Kata ahli saraf. Ibu tahu kata ahli saraf. Kalau seandainya Allah mau aja. Kejepit aja nih yang kiri, Bu. Apa yang terjadi? Stroke. Kalau gak percaya nyobain. Beneran. Saya tuh belum lama kemarin ke Malaysia untuk berobat. Waktu tipe-tipe orang ada yang model begini. Jadi kalau kejepit yang kiri itu saraf kita itu mengalami apa yang disebut dengan stroke ringan. Loh kalau seandainya yang kejepitnya yang kanan sama, dia akan mencong di sebelah kiri. Kata ahli neurolog, kalau seandainya yang kejepit di tengah-tengah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mati kita. Makanya Allah ngulang-ngulang. Maka jadikan semua ibadah yang kita kerjakan itu landasannya karena rasa syukur kita kepada Allah. Ibu, Nabi itu kalau malam sholat. Ini saya cerita. Aisyah itu pernah ditanya sama sahabat apa? Ya ummal mukminin, wahai ibunya kaum mukminin, bagaimana kehidupanmu bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kata Aisyah, hampir setiap hidupku dengan Rasulullah itu sangat mempesona, sangat indah. Tapi ada sebuah keindahan yang aku rasakan sampai sekarang. Ucapan-ucapan beliau.
Apa kata sahabat? Kalau beliau pernah suatu ketika malam-malam itu, sepertiga malam, dia hampiri aku ke kamar. Lalu dia sentuhkan kulitnya dengan kulitku, kata Aisyah. Aku pikir dia malam itu mau menggauli aku, karena memang jatahnya aku malam itu. Tapi ternyata Rasulullah cuma bilang, ya Humairah, izinkan malam ini aku beribadah kepada Allah. Tuh varian. Dia sama bininya mau sholat aja izin. Nonton bola izin gitu ya. Ibu ada gak suami ibu yang pernah izin sholat? Mah, izinin ya malam ini aku mau sholat tahajud. Ibu pernah dengar? Pernah gak izin? Boro-boro gitu ya mah. Saya gak pernah izin tuh. Bini juga marah. Dibangunin jam 2 malam gitu bangunin. Mama bangun. Ada apa Pak? Mau sholat malam izinin ya. Bodoh amat. Rasulullah itu minta izin bu. Mau sholat malam dia bilang, ya Humairah, izinkan malam ini aku beribadah kepada Tuhanku. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Tuhanmu lebih berhak dari aku. Makanya kata Nabi, inna likulli syai'in hakun, tiap sesuatu itu punya hak. Bu, setiap sesuatu punya hak. Hak Allah disembah. Hak ibu juga ada haknya sama suami. Diperhatikan. Makanya ibu protes kalau ada suami gak merhatiin ibu. Ibu pernah ditanya, bedak udah habis belum mah? Belum ya? Ada gak suami kita nanya, mah gimana bedaknya udah habis apa belum? Kata bini, udah bang, kan abang juga make. Pernah nih di zaman Nabi saya ingin cerita supaya ibu-ibu paham. Di zaman Nabi itu dulu ada sahabat Salman Al-Farisi. Dia punya adik dinikahi oleh sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Nah, satu saat Salman ini pengen ke rumah adiknya. Pengen lihat rumah tangga adiknya. Sampai di rumah adiknya, kecewanya luar biasa Salman itu. Kenapa? Dilihat adiknya itu gak menampakkan seorang istri yang baik. Ya kalau kita orang Betawi bilang pakaiannya kadang-kadang bolong dasternya. Terus pakai buyuson gitu, pakai pokoknya udah nggak enak banget tuh Pak Edi ya. Kalau udah begitu tuh Pak Edi udah bawaannya udah nggak mau banget di rumah. Udah bawa apalah pokoknya gitu. Rambutnya acak-acakan. Sampai Salman bilang, loh kamu ini udah bersuami, kok dandannya kayak begini? Gimana sih gitu. Akhirnya adiknya ngomong sama abangnya tuh, bang, bagaimana ayah mau dandan rapi, mau bersolek. Laki ayah tuh di masjid mulu bang. Jikir mulu. Waduh. Jadi gak pernah negor. Enggak bang. Kali-kali nanya kayak gimana gitu. Enggak. Salman ini ngadu ke Nabi. Itulah Nabi mengatakan inna likulli syai'in haqqun. Tiap sesuatu itu punya hak. Hak ibu diperhatikan oleh suami. Makanya varian kata Nabi mayazdadu imanal mar'i hatta yazdadu hubban linisa'i. Tidak tambah kecintaan seorang suami kepada Allah sampai tambahnya kecintaan dia sama istrinya. Ibu kalau pengen lihat suami ibu baik soleh atau tidak, bukan hanya dia kepada Allah baik, tapi sama ibu baik. Makanya saya kalau mau bini saya itu, ibu perhatiin deh kalau ke mall, ibu ketemu saya itu, pasti saya dari mulai masuk mall itu tangannya saya gandeng gak pernah saya lepasin sampai keluar mall. Sebab kalau saya lepas belanja mulu dia bawa dia. Nah kayak gitu ya. Jadi semuanya punya hak. Punya hak. Nah Rasulullah itu malam tahajud. Apa ketika sahabat nanya, ketika Rasul nangis itu. Rasul itu nangis loh bu. Ibu pernah sholat nangis? Biasanya kalau utang belum lunas dia gitu. Kalau Pak Edi suka sering dia nangis tuh. Bapak Is, dia suka nangis. Belum naik-naik jabatan. Itukah Nabi waktu ditanya, 5 tabki ya Rasulullah. Kenapa engkau nangis ya Rasulullah? Kan Allah udah ngampunin dosa-dosamu yang dulu maupun yang akan datang. Kok kamu masih nangis ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Nabi bilang, afala uhibbu an akuna abdan syakura.
Aku cuma kepengen menjadi hamba yang pandai bersyukur. Jadi betul-betul Rasulullah itu menjadikan setiap ibadahnya itu dasarnya karena rasa syukur kepada Allah. Nah, maka kita datang ke sini, kita ngaji. Itu kenapa? Rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jadi takwa itu kata Sayyidina Ali al-khauf. Rasa takut itu ketika ada di dalam diri kita. Yang kedua apa? Wal amalu bitanzil. Setiap kita beribadah landasannya cuma Quran dan hadis. Apa yang Allah ajarkan itu yang kita kerjakan. Makanya kita alhamdulillah dikasih oleh Allah guidance books. Apa itu? Quran. Ya. Makanya jadikan Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Saya buat analogi gini nih. Allah ini kan tahu betul terhadap manusia karena itu ciptaan Allah kan. Makanya karena Allah tahu kita manusia, Allah kasih kita itu buku petunjuk, guidance books. Supaya apa? Supaya kita terarah. Kalau kita pakai buku petunjuk itu, insya Allah kita aman. Logikanya begini, kalau saya beli mobil yang Toyota, katakanlah beli mobil apa tuh? Fortuner lah gitu ya. Saya beli mobil Fortuner, dapat nggak bukunya? Buku petunjuknya dikasih guidance booknya. Oh, ini loh mobil ini spare partnya ini, bahan bakarnya ini. Kalau seandainya saya gunakan guidance book itu sebagai petunjuk mobil saya, aman gak kira-kira mobil? Aman. Tapi yang terjadi saya nggak pakai tuh buku petunjuk itu. Saya pakai buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Mercy. Ah, lebih keren Mercy deh. Saya pakailah guidance booknya yang merek Mercy. Kira-kira mobil saya bagus ya? Lama-lama hancur. Kenapa? Karena bukan pada tempatnya saya gunakan buku itu. Itulah kita. Jadi kalau kita gunakan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, insya Allah aman. Insya Allah. Makanya kenapa orang itu hidupnya kadang-kadang gundah gelana? Karena dia tidak pernah menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Allah sudah katakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini gak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Allah jadikan sebagai guidance book bagi orang-orang yang berkualitas. Makanya kenapa Quran ini belum kita jadikan buku petunjuk? Karena kualitas kita bertakwa itu belum. Intinya gitu aja. Jadi kalau dalam hidup ini kita belum bisa menjadikan Quran sebagai guidance book dalam kehidupan kita. Berarti kita harus pertanyakan jangan-jangan ketakwaan kita yang belum. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang berkualitaslah yang menjadikan Quran sebagai guidance book dalam kehidupannya. Itu takwa. Jadi orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang menjadikan Quran sebagai petunjuk sehingga jalan hidupnya sesuai dengan aturan main yang Allah sudah tetapkan dalam Quran. Yang ketiga, takwa itu kata Imam Ali wal qanaah bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang Allah sudah berikan buatnya. Tuh, nggak ngoyo, ya udah Pak Rian di Mandiri sudah Allah tetapkan tuh rezekinya begini, nggak usah ngoyo, memang Allah udah tetapkan gitu. Pak Faiz, semuanya Pak Edi, semuanya udah diatur oleh Allah, nggak usah ngoyo, ya nggak akan ketukar rezeki. Ya, ma min dabatin fil ar illa Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tidak diberikan rezeki. Semua diberikan semua. Cuma ada yang memang Allah berikan rezeki yang begini. Ada juga yang ditambah. Kan ada orang yang rezekinya sudah kadarnya begini. Tapi gak ditambah-tambah. Kenapa? Kurang bersyukur. Makanya Allah bilang ada dua hal. Kenapa Allah nyuruh kita bersyukur dalam hidup ini? La in syakartum ala zidannakum wa la in kafartum inna azabil sadid. Ada dua pendekatan. Pertama, supaya rezeki yang diberikan Allah kepada kita makin hari makin bertambah. Kan Allah bilang, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kadang-kadang ada aja rezeki yang enggak diduga-duga. Pak Faiz berangkat dari rumah habis sholat duha misalnya, sampai di kantor baru duduk dipanggil sama bos, Pak Faiz ini alhamdulillah nih ada rezeki, kemarin keuntungan perusahaan nih. Nah itu namanya
Allah tambahkan rezeki dari rezeki yang Allah sudah tetapkan buat kita. Pak Edi, ini ada panggilan besok berangkat umroh ya sama Pak Rian. Ini ada bonus. Itu namanya rezeki tambah. Yang kedua, kenapa kita disuruh bersyukur? Supaya Allah nggak mindahin lagi rezeki kita. Kan ada nggak rezeki yang pindah? Ada. Pak Edi habis jual tanahnya tuh, habis gusuran warisan. Alhamdulillah di Lakbulus kemarin laku 1000 meter. Laku dapat duit 2 miliar. Dirampok. Itu namanya pindah kan? Pindah rezeki yang seharusnya buat kita diberikan kepada orang lain. Jangan sampai tuh. Makanya kita bersyukur kepada Allah supaya rezeki yang Allah sudah berikan buat kita tetap bukan hanya bertambah tapi juga tidak dipindahkan oleh Allah kepada orang lain. Makanya kita banyak bersyukur. Qanaah bil qalil, merasa cukup terhadap apa yang Allah sudah berikan. Yang terakhir, wal istidadu liyaumir rahil. Orang yang punya kualitas takwa itu adalah istidadu liyaumir rahil, mempersiapkan dirinya hari di mana suatu saat nanti dia dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini jadi bekal, Bu. Yang suatu saat ini nanti yang akan menolong kita nanti di yaumul qiyamah. Ustadz percaya kalau setelah meninggal amalan kita jadi nolong kita. Iya, orang sudah dibuktikan kok secara empiris. Amalia kita ini yang kita kerjakan itu nanti itu akan diperlihatkan oleh Allah. Ibu pernah, Marian pernah baca buku judulnya Life After Death. Pernah baca, Bu? Pernah, Pak Edi? Ada yang pernah baca buku itu? Tahun 1975. Itu ditulis oleh Dr. Raymond Moody. Itu sebuah penelitian ilmiah. Dan itu cukup menghebohkan sekali. Jadi Dr. Moody ini, Raymond Moody ini, dia dosen filsafat. Walaupun dia profesinya dokter, tapi dia sebagai profesor di bidang filsafat. Ini dia waktu perkuliahan, dia pernah ditanya oleh mahasiswa, "Dok, Anda ini kan banyak sekali ngurusin orang-orang yang meninggal dunia. Ya, dengan bermacam-macam tipologi orang. Saya ingin tanya, Dok, itu gimana kehidupan manusia setelah dia meninggal?" Itu kalau Pak Faiz ditanya begitu jawaban apa? Wallahu a'lam. Allah yang tahu, itu urusan gitu. Sebagai seorang akademisi, dia tidak mengucapkan kalimat itu, tapi dia bilang next time. Jawabannya nanti. Akhirnya dia melakukan sebuah penelitian, Dr. Raymond itu. Jadi untuk menjawab pertanyaan bagaimana kehidupan manusia setelah dia mengalami kematian, itu Dr. Raymond membuat sebuah penelitian dengan melibatkan hampir 100 orang responden yang pernah mengalami kematian. Maksudnya apa? Mati suri. Jadi orang yang mati suri itu dikumpulin, Bapak Ibu sekalian. Dikumpulin, lalu ditanya, bagaimana pengalaman Anda ketika Anda mengalami kematian? 86% jawabannya sama. 14% ngalor ngidul tapi isinya sama. Apa kata orang yang udah pernah mengalami kematian, yang mati suri itu? Ketika ruh kami keluar dari jasad, kami menyaksikan orang-orang di sekitar kami. Nah, ini senada dengan hadis Rasulullah SAW bahwa orang yang meninggal dunia dia masih ada di sekitar itu. Bahkan kata Nabi, dia menyaksikan dia itu dimandikan jasadnya, dikafankan, disolatkan, sampai kemudian dimasukkan ke liang lahat, ruh itu masih menyaksikan. Jadi dia menceritakan tuh para responden, ketika ruh kami keluar dari jasad, kami nyaksiin orang-orang itu. Bini menangis, suami menangis, anak menangis, teman yang dekat menangis. Keluarlah kami dari jasad kami. Kami memasuki sebuah lorong yang gelap. Setelah itu kami kemudian berada pada tempat yang begitu sejuk, begitu nyaman.
Ketika kami memandang hamparan, ada hamparan yang tak bertepi. Disitulah kami diperlihatkan Tuhan tentang seluruh perbuatan yang kami pernah lakukan di dunia. Jadi ini ilmiah nih. Jadi orang-orang yang pernah mengalami mati suri, dia cerita bahwa kami diperlihatkan oleh Tuhan segala dosa dan kebaikan. Makanya di dalam Quran kan dikatakan hatta ija ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Tatkala mereka masuk ke dalam kubur, lalu kemudian Allah perlihatkan seluruh amal perbuatan mereka, seraya mereka bilang apa? Qala rabbirji'un, Tuhan kembaliin lagi saya ke alam dunia. Setelah dia lihat keburukan-keburukan hidupnya, dia bilang apa? Tuhan kembaliin lagi saya ke alam dunia. Untuk apa? La'ali a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa beribadah yang dulu aku pernah tinggalkan. Al-Quran menceritakan itu. Ternyata Dr. Raymond Moody melalui penelitiannya bahwa orang yang sudah meninggal dunia, ketika dia di alam kubur diperlihatkanlah seluruh amalnya itu. Makanya di dalam Al-Quran Allah bilang watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian hidup dengan ketakwaan. Karena itu sebaik-baik bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Bakar mengatakan, "Man dakhalal qabra bila zadin fa ka'annama safaral bahra bila safinah." Siapa orang yang memasuki alam kubur enggak ada bekal sama sekali, fa ka'annama safaral bahra bila safinah, maka dia seolah-olah mengarungi lautan tanpa perahu. Sia-sia enggak? Sia-sia. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bagaimana memanfaatkan potensi umur yang diberikan Allah kepada kita dalam rangka mencari bekal untuk kita persiapkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan agar kita istiqomah dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena udah waktu agak siang, takut nasi uduknya basi. Enggak tahu ada nasi uduk enggak? Percaya kalau udah anur pasti ada nasi uduk gitu ya. Apalagi ustadznya biasa dibekelin juga. Saya kira itu barangkali yang bisa sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya saya persilakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pembagian muslim itu dalam dua golongan itu. Jadi kita ini Islam karena warisan. Kayak orang tua bagi muslim itu dua. Islam yang sekarang kita ini Islam karena warisan. Ya satu lagi mungkin karena dia pencarian gitu. Jadi dia mungkin sebelumnya bukan Islam, berpindah dari Islam gitu. Oh gitu. Oke. Pertanyaan saya juga. Biasanya itu orang-orang yang karena pencarian itu levelnya tuh lebih, kalau ketakwaan sama keimanan tadi ya mungkin bisa langsung level yang tinggi gitu Ustaz. Sementara kita ini karena warisan itu malah kita terlalu santai leha-leha begitu, udah dapat pegang kunci surga gitu, kayak kadang-kadang kita tuh kayak nyepelein gitu Ustaz. Ya terus nggak serius gitu ya. Iya. Sebenarnya tuh apa sih yang bikin kita tuh harusnya tuh malu gitu sama orang-orang yang tadi karena dia mencari Tuhan. Iya. Katakanlah mu'alaf tuh kadang-kadang lebih kuat gitu ya ibadahnya gitu. Ya sebenarnya gini. Pada dasarnya kata Nabi kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap makhluk dilahirkan itu semuanya dalam keadaan Islam. Dalam keadaan fitrah. Kenapa? Karena sesuai dengan perjanjian dia dengan Allah di alam arwah. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika di alam arwah kita sudah menyatakan diri sebagai muslim yang pasrah, yang beriman kepada Allah. Maka ketika lahir itu kita dalam keadaan Islam. Fa abawahu ayyuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Bapak ibunya yang mengantarkan dia itu kemudian jadi Islam, jadi Nasrani, menjadi Majusi dan sebagainya. Nah, maka kita bersyukur ketika kita lahir ini kita dalam keadaan Islam karena orang tua kita. Nah, bagi orang-orang yang non muslim tadi,
Mereka itu kan biasanya diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga kemudian dia pencarian. Akhirnya jadilah dia kemudian menjadi muslim. Nah, apakah ketaatan mereka dengan kita berbeda? Artinya dibandingkan itu. Allah tetap mengacu pada inna akramakum indallahi atqakum. Ditinjau sejauh mana kualitas ketakwaan, itulah yang kemudian akan dilihat oleh Allah. Belum tentu yang mu'alaf tadi takwanya itu dibandingkan Pak Faiz lebih hebat dia. Bisa jadi Pak Faiz itu lebih takwa. Maksudnya lebih takut sama istri tua. Enggak bercanda. Beliau itu orang yang setia. Beliau itu orang setia banget. Setiap tikungan ada. Istiqomah bu, orangnya istiqomah. Saya tuh tahu Papa Isti orangnya istiqomah banget. Ikatan suami takut istri di rumah. Jadi kita nggak bisa melihat itu. Jadi kehebatan seseorang di sisi Allah itu ditinjau dari sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah. Enggak dilihat bahwa dia mu'alaf dibandingkan kita yang ini kualitasnya lebih, enggak. Tetap Allah bilang inna akramakum indallahi atqakum. Sejauh mana nilai ketakwaannya dia di hadapan Allah, itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke. Yakfi, cukup ya. Kesian Pak Rian udah begini-begini aja matanya. Masih udah basi. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.